Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Alfi Maulana. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu media massa. Pengertian media massa. Media massa menurut KBBI adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan informasi kepada masyarakat luas. Istilah ini lebih merujuk pada jenis media yang digunakan untuk menjangkau masyarakat luas tersebut. Media massa adalah saluran penting dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Media massa itu sendiri merujuk pada teknologi yang digunakan kelompok kecil untuk berkomunikasi dengan kelompok yang lebih besar. Lewat media massa tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, hingga hiburan. Adapun fungsi media massa itu sendiri yaitu yang pertama, fungsi informasi. Masyarakat bisa mendapatkan beragam informasi dari media massa. Itulah mengapa fungsi ini sangat umum dan mendasar. Yang kedua adalah fungsi hiburan. Media massa juga menyediakan hiburan, misalnya film, infotainment, sinetron, hingga tayangan konser musik. Meski kerap dianggap tidak penting, fungsi ini tetap memiliki banyak peminat. Yang ketiga adalah fungsi persuasi. Media massa juga berfungsi untuk mengarahkan opini atau pandangan masyarakat sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Adapun yang keempat yaitu fungsi kolerasi. Media massa juga berfungsi sebagai kolerasi. Selain memberikan informasi, media massa juga membantu cari kemungkinan kolerasi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Adapun yang kelima yaitu fungsi pendidikan. Melalui berita, tayangan maupun artikel sains hingga liputan teknologi, rakyat bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dalam sejumlah platform. Juga telah tersedia berbagai macam konten terkait pendidikan. Nomor 6 yaitu fungsi pengawasan. Media massa ini juga memberikan informasi tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat atau otoritas tertentu. Dari informasi inilah yang tersedia, masyarakat juga bisa mengetahui kemungkinan ancaman apa yang terjadi kepada mereka jika menyalahgunakan informasi tersebut. Yang ketujuh adalah fungsi interpretasi. Media ini juga bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk membantu masyarakat dalam memahami sebuah peristiwa maupun persoalan yang muncul. Media massa juga ini digunakan sebagai media untuk menjelaskan sesuatu sehingga masyarakat tersebut lebih mudah dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Langsung saja, dampak positif dari media massa. Yang pertama itu, informasi dapat menyebar secara luas dengan lebih cepat. Menyebarnya berita dengan cepat akan menguntungkan rakyat untuk dapat lebih update dengan adanya berita yang ada. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja. Dengan adanya media massa, pemerintah tidak perlu lagi mengumpulkan dan mengadakan pertemuan besar dengan rakyatnya yang jelas akan memakan biaya dan waktu. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya media massa ini, maka juga tidak lepas dari adanya iklan yang dapat melancarkan proses perdagangan dan dibutuhkannya banyak lowongan untuk agen-agen berita. Dampak negatif dari media massa. Yang pertama, terdapat banyak situs yang menampilkan sesuatu yang tidak pantas. Situs yang tidak pantas ini sudah seharusnya diwaspadai oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan situs ini dapat saja membuat hal-hal seperti kekerasan, perdagangan gelap, dan penipuan. Yang kedua, kemungkinan adanya berita hoaks atau bohong yang meresahkan warga. Adanya berita bohong
yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dapat meresahkan warga. Hal ini menyarankan kita agar dapat lebih memilih berita. Yang terakhir, dapat merusak pikiran, mental, dan pola pikir generasi muda. Pengertian pornografi dan dampak dari pornografi. Berbicara tentang pengertian dan batasan pornografi, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Menurut Nende Jubaidah, selain dipengaruhi oleh tempat dan waktu, juga dipengaruhi oleh kondisi dan agama penduduk setempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan dengan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Secara etimologi, pornografi berasal dari kata Yunani porne, yaitu perempuan jalan, dan grafien yang berarti menulis. Ade Armando juga mengatakan bahwa pornografi adalah semua materi yang di media yang mengeksploitasi seks atau membangkitkan syahwat. Sedangkan Nende Jubaidah mengungkapkan bahwa pornografi berasal dari kata porne, artinya pelacur, dan grafien artinya ungkapan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustri, foto, tulisan, suara, bunyi bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum. Yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Mengenai definisi atau pengertian pornografi ini hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, meskipun para ahli sudah memberikan definisi dan berbagai sudut pandang sesuai dengan disiplinnya ilmu masing-masing. Adapun dampak dari pornografi yaitu kecanduan berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan di atas awal akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Lalu disinilah ada rasa penasaran yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Selain itu, kecanduan ini dipicu oleh pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan perasaan bahagia ketika melihat atau menonton konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak. Yang kedua itu merusak otak. Pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak dengan yang disebut prefrontal cortex atau PFC. Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan. Poin yang ketiga yaitu keinginan mencoba dan meniru. Dampak lain yang dirasakan anak setelah melihat konten pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Hal ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron.
Mirror neuron adalah sel-sel yang terdapat pada otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya. Kemudian yang keempat, mulai melakukan tindakan seksual. Jika tidak diawasi, anak yang terpapar pornografi bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya, apalagi jika mereka sudah remaja. Jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual dengan baik, keinginan mereka untuk melakukan tindakan seksual sulit dicegah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan perilaku remaja dalam akses konten situs pornografi. Diri sendiri. Seseorang dapat secara aktif mengonsumsi media pornografi atas dorongan pada diri sendiri dengan alasan karena ia ingin mengetahui atau penasaran. Kemudian yang kedua, kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi memicu seseorang dengan mudah untuk mengakses berbagai hal dan media yang salah satunya yaitu pornografi. Kemudian teman sebaya. Remaja yang aktif dengan media pornografi biasanya dipengaruhi oleh teman sebayanya yang juga aktif mencari data porno dan secara umum telah menemukan data porno tersebut, kemudian umumnya akan ditonton atau dilihat dengan orang lain, yaitu temannya. Kemudian keluarga. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan minimnya hubungan komunikasi, terutama dalam hal pendidikan seksualitas dan pengalaman-pengalaman seksualitas yang diberikan oleh keluarganya. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana dan wadah-wadah yang menampung bakat dari remaja itu sendiri. Kemudian kesimpulannya, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi yang serba canggih ini, di mana setiap orang mempunyai kebebasan penuh untuk mengeksplor segala kemampuan dan kemauannya tanpa batas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lanjut usia. Kebebasan ini tentunya akan berdampak positif manakala penggunaannya digunakan dengan benar, tetapi akan berdampak negatif manakala pengguna tidak mampu membendung arus budaya yang masuk, terutama pada anak-anak yang menjadi korban dari kebebasan media sosial, terutama pada tontonan pornografi. Minimnya pendidikan serta bimbingan tentang pornografi membuat mereka tidak mengerti tentang dampak apa yang akan menjeratnya, sehingga akhir-akhir ini perilaku seks bebas pada anak sangat meningkat, terutama pada anak-anak di bawah umur. Demikian apa yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.